Publik kembali dikejutkan. Kabar kenaikan uang reses DPR yang kini mencapai 700 juta rupiah per orang bikin panas jagat media sosial. Dan seperti biasa, sosok Salsa Erwina tampil lantang menantang kebijakan ini. Bahkan dalam forum terbuka, ia berani berdebat langsung dengan Ketua DPR, Puan Maharani. Dalam pembukaannya, Salsa menyindir keras. Kita ini hidup di era transparansi, tapi uang rakyat masih dipakai dengan alasan yang kabur. Kalau setiap anggota DPR mendapat 700 juta untuk reses, lalu di mana laporan konkret manfaatnya untuk rakyat kecil? Ucapan itu langsung mengguncang suasana debat. Para hadirin terdiam, sementara kamera media menyorot wajah Puan Maharani yang tetap tenang. Ia menjawab dengan nada diplomatis. Uang reses itu bukan untuk pribadi, tapi untuk menjangkau rakyat di daerah pemilihan. Kami bekerja sesuai aturan dan kebutuhan yang meningkat. Namun, publik di luar forum justru mulai bertanya-tanya. Apakah benar dana sebesar itu benar-benar sampai ke masyarakat? Atau hanya berputar di tangan segelintir orang yang mengaku bekerja untuk rakyat? Debat pun makin panas. Setelah Puan Maharani menyebut kenaikan dana reses adalah bagian dari peningkatan kebutuhan konstitusional, Salsa Erwina langsung menyambar dengan tajam. Ia berkata lantang di depan para pejabat dan wartawan. Kalimat peningkatan kebutuhan itu sering dijadikan tameng, Bu. Tapi mari kita bicara jujur, kebutuhan siapa yang meningkat? Rakyat yang masih antre beras murah, atau pejabat yang sibuk rapat tanpa hasil nyata? Suasana debat berubah tegang. Sebagian hadirin bertepuk tangan, sebagian lainnya justru tampak gelisah. Salsa melanjutkan, saya tidak anti DPR, tapi saya anti kebijakan yang tidak transparan. Kalau benar uang itu digunakan untuk reses, ayo buka laporan detailnya. Tunjukkan ke publik, 1 rupiah pun digunakan untuk siapa. Pernyataan itu viral di media sosial. Tagar-tagar uang rakyat untuk rakyat langsung memuncaki trending. Ribuan warganet mendukung keberanian Salsa yang berani bicara di hadapan elit politik negeri. Sorotan kamera makin tajam. Puan Maharani mencoba mengendalikan arah debat dengan nada yang mulai tegas. Jangan memelintir fakta, Mbak Salsa. Dana reses itu diaudit, ada mekanismenya, tidak bisa dihambur-hamburkan begitu saja. Tapi Salsa Erwina tidak gentar. Ia menatap lurus ke arah Puan dan menjawab pelan namun menusuk. Kalau benar diaudit, mengapa rakyat tidak tahu hasilnya? Mengapa laporan reses tidak bisa diakses publik dengan mudah? Bukankah itu uang rakyat, bukan uang partai? Riuh tepuk tangan dan sorakan pun menggema dari para penonton debat. Salsa kemudian mengutip data dari sebuah lembaga riset independen, menyebut bahwa alokasi dana reses DPR kali ini naik drastis hingga 4-5 kali lipat dibanding tahun lalu. Dari ratusan juta menjadi sekitar 700 juta rupiah per anggota dewan. Kalau setiap anggota dapat segitu, berarti miliaran rupiah uang rakyat keluar hanya untuk agenda yang hasilnya tidak pernah diumumkan secara terbuka. Ujarnya tegas. Wajah Puan tampak mulai menegang. Ia menatap moderator seolah meminta waktu bicara. Namun sorakan, buka datanya, dari audiens membuat suasana debat tak terkendali. Inilah momen di mana publik mulai sadar. Perdebatan soal uang reses bukan sekadar soal angka, tapi soal kejujuran dan tanggung jawab wakil rakyat terhadap rakyatnya sendiri. Debat semakin memanas. Setelah desakan publik makin keras, Puan Maharani akhirnya buka suara lebih panjang. Dengan nada tinggi namun tetap berusaha tenang, ia berkata, kami bukan tidak transparan, Mbak Salsa. Dana itu digunakan untuk menemui masyarakat, mendengar aspirasi mereka. Kalau tidak ada dana reses, bagaimana kami bisa turun ke daerah? Ruangan hening sesaat. Puan mencoba mengembalikan arah diskusi, namun Salsa Erwina tak tinggal diam. Ia menatap Puan dengan sorot mata tajam dan berkata, masalahnya bukan soal boleh atau tidak reses, Bu, tapi tentang niat dan transparansi. Kalau memang untuk rakyat, kenapa hasil reses tak pernah dipublikasikan dengan jelas? Mengapa tidak ada laporan terbuka berisi apa yang benar-benar dikerjakan setiap anggota DPR dengan 700 juta itu? Moderator sempat mencoba menengahi, tapi suasana sudah sulit dikendalikan. Salsa menambahkan lagi, rakyat sekarang tidak bodoh, Bu. Mereka bisa menghitung sendiri. Kalau 700 juta dikali lebih dari 500 anggota DPR,
Itu artinya ratusan miliar rupiah uang negara keluar hanya untuk menyerap aspirasi yang hasilnya tak jelas. Coba bandingkan dengan guru honorer yang gajinya belum sampai 2 juta rupiah sebulan. Tepuk tangan penonton kembali pecah, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kamera televisi menangkap ekspresi Puan yang berusaha tersenyum. Tapi matanya terlihat menahan emosi. Inilah momen di mana publik mulai menyadari bahwa debat ini bukan sekadar panggung politik, tapi cermin pertarungan antara suara rakyat dan kekuasaan. Setelah debat itu berakhir, gelombang reaksi publik langsung meledak. Tayangan ulang debat antara Puan Maharani dan Salsa Erwina menduduki trending di seluruh platform media sosial. Tagar tanda pagar uang reses 700 juta, tagar suarakan rakyat, dan tagar berani transparan jadi bahan pembicaraan nasional. Berbagai lembaga media mulai menyoroti pernyataan Salsa. Sejumlah jurnalis independen bahkan mengungkap data mengejutkan, bahwa dalam 5 tahun terakhir, alokasi dana reses DPR naik hingga 460%. Sementara tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat justru menurun drastis. Salsa Erwina pun menanggapi dengan bijak di akun medianya. Ini bukan tentang siapa melawan siapa, tapi tentang bagaimana uang rakyat dikelola dengan benar. Kalau wakil rakyat takut transparan, berarti ada yang disembunyikan. Ucapan itu viral di mana-mana. Banyak tokoh publik, akademisi, bahkan mantan pejabat ikut memuji keberanian Salsa yang berbicara atas nama rakyat biasa. Namun, di sisi lain, beberapa pihak di internal DPR merasa terusik. Mereka menilai Salsa terlalu provokatif dan merusak citra lembaga negara. Tapi rakyat justru berpikir sebaliknya. Bagi mereka, inilah pertama kalinya seseorang dari generasi muda berani berdiri di hadapan kekuasaan dan berkata, "Cukup sudah rakyat dibohongi dengan laporan kosong. Saatnya transparansi jadi kewajiban, bukan pilihan." Debat berakhir, tapi gaungnya tak berhenti di ruang itu saja. Di luar gedung, suara rakyat terus bergema. Salsa Erwina menjadi simbol keberanian generasi muda yang berani mempertanyakan kemana uang negara mengalir. Ia menulis di akhir debatnya, "Bukan besarnya dana yang jadi masalah, tapi kecilnya niat untuk jujur. Kalau reses benar untuk rakyat, maka rakyat berhak tahu hasilnya." Kalimat itu kemudian dikutip ribuan kali di berbagai media. Banyak mahasiswa dan komunitas sosial mulai menggelar forum-forum diskusi tentang transparansi anggaran publik. Di sisi lain, beberapa anggota DPR mulai tersadar bahwa kepercayaan rakyat bukan bisa dibeli dengan uang, tapi harus dibangun dengan integritas dan bukti nyata. Hari itu menjadi catatan penting dalam sejarah debat publik Indonesia. Ketika seorang perempuan muda menantang kekuasaan bukan dengan amarah, tapi dengan akal sehat dan suara rakyat. Dan satu pesan dari Salsa yang terus diingat banyak orang. Rakyat tidak butuh politisi yang pandai berbicara, tapi yang berani bertanggung jawab atas setiap rupiah uang mereka. Sebuah kalimat sederhana, namun mengguncang kesadaran bangsa. Disclaimer. Konten ini bersifat fiksi edukatif. Nama tokoh, peristiwa, dan dialog disusun untuk tujuan pembelajaran, kesadaran publik, dan hiburan yang mendidik. Cerita ini tidak bermaksud menyerang atau mencemarkan nama baik siapapun, melainkan mengajak masyarakat berpikir kritis tentang pentingnya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan uang negara.